Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kebangkitannya memberi keteguhan. Kebangkitannya memberikan kita keteguhan. Kita akan pelajari bersama di 1 Korintus pasal 15. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15. Kebangkitan Kristus memberikan kita keteguhan. Apa itu teguh? Ya, orang tanya teguh itu apa? Nama orang? Ya, punya saudara pelayanan ya di Salatiga namanya Pak Teguh. Wah, saudara-saudari, orang disebut teguh karena dia sudah menghadapi badai. Ya kan? Iya enggak? Disebut teguh karena ada suatu bangunan, gempa, dia masih berdiri tegak. Makanya kuat, orang bilang gitu. Teguh karena banyak tantangan kehidupan, dia tetap berpegang kepada Kristus. Teguh berarti melewati semua tantangan, pencobaan, dan air mata, dan ketidakpastian hidup, dan tetap berdiri, itu namanya teguh. Sebelum kebangkitan apa? Kematian. Gak ada namanya kebangkitan tanpa kematian. Gak ada namanya teguh tanpa ujian dan cobaan. Lalu apa hubungannya ini dengan kebangkitan Kristus? Kan pertanyaannya kepada kita semua ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberikan kita keteguhan. 1 Korintus 15 ayat 1, Bapak Ibu Saudari, saya sangat mendorong untuk membuka Alkitabnya dan melihat, dan biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Teguhnya karena apa? Karena berita Injil. Ya. Dan Paulus berkata mengingatkan. Kenapa perlu diingatkan? Karena apa? Orang perlu diingatkan, Bapak Ibu Saudari, karena lupa kan? Kita sering lupa. Kita sering lupa karena begitu besarnya masalah kita, karena mungkin punya pertengkaran-pertengkaran dengan orang, atau kehidupan ekonomi kita, dan lain sebagainya. Jadi lupa untuk berdiri teguh. Karena Injil. Bukan karena manusia, karena Injil Yesus Kristus. Diingatkan, Paulus berkata diingatkan dan beritakan dan yang kamu terima. Bapak Ibu Saudari, orang di Korintus ini sudah terima Injil, tapi supaya teguh diingatkan berarti diulang. Ya. Orang mungkin bertanya, kenapa kita sekarang duduk di sini mendengarkan firman? Karena kita perlu teguh, perlu diteguhkan. Kenapa? Karena kita nggak teguh. Kenapa perlu diingatkan? Karena kita lupa, banyak lupa. Ya, lupa nggak cuma ini ya. Ini. Kenapa? Kalau ini kan ya lupa nggak apa-apa. Kalau ini yang buat kita lupa terhadap pengharapan Tuhan apa? Masalah, ya kan? Lupa kita. Lupa bahwa Yesus itu kuat, ya. Lupa bahwa Yesus itu berkuasa. Fokus dan energi kita nanti ke yang lain. Ya, itulah bahayanya kalau lupa di sini. Makanya diingatkan, diberitakan, diingatkan. Walaupun dari terima, diberitakan, diingatkan. Begitu. Ayat 2. Nah, oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berdiri, berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Teguh lagi. Asalkan kamu teguh. Ya, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau orang sudah percaya, kalau nggak teguh, ada tantangan cobaan, melekre ya, ngambek gitu ya, atau kita nyalahkan keadaan, nyalahkan orang lain. Paulus berkata sia-sia dia percaya.
gitu ya. Sia-sia. Buat apa? Buat apa? Gitu. Injil diberitakan, sudah diterima, dikatakan, diingatkan. Tapi kalau tidak dipegang teguh, sia-sia. Bapak Ibu Saudari, kalau saya berdiri begini, saya pegangan ini begini, saya nggak perlu pegang teguh. Kenapa? Ya saya berdiri aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya naik bis, ya, saya dulu SD, SMP naik bis dari sini ke Terban, ya, Terban di dekat BDNI di terminal dekat SMA 6, SMP 8 itu. Biasanya saya karena nyebrang dari sini, saya pasti dapat yang ujung luar. Saya harus berpegang teguh sama ini pintu bis itu. Kalau enggak saya jatuh. Bapak Ibu Saudari, Paulus mengatakan harus berpegang teguh karena banyak sekali tantangan yang membuat kita lupa, yang membuat kita sia-sia percayanya. Paulus mengingatkan itu kepada jemaat di Korintus. Ya. Berikutnya, ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus terima itu ya, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, itu harus ingat. 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu Saudari, Paulus nggak ada di situ. Ya, Paulus hanya bertemu Yesus waktu mendapat penglihatan ya. Tapi dia percaya. 12 muridnya pada waktu bersama Yesus masih ingat gimana mereka? Lari, ya kan? Kefas atau Petrus, Kefas itu bahasa Aram, ya, Aramaik. Petrus ya, itu pun juga menyangkal Yesus. Paulus itu mengatakan bahwa Yesus yang sudah mati, ya, kemudian bangkit yang pada hari yang ketiga, itulah berita Injil. Itulah berita Injil yang diingatkan terus. Itulah berita Injil yang terus-menerus harus dipegang teguh. Kematian dan kebangkitan Yesus yang menebus dosa manusia dan kebangkitannya. Nah, kebangkitannya yang ngapain ya? Yang mau kita pelajari pagi hari ini. Mari kita buka di ayat 12. Setelah bicara kebangkitan Kristus, Paulus ngomong kebangkitan kita. Nah, tadi kan pertanyaannya ditanya kan, apa hubungannya kebangkitan Kristus sama kita? Di tanggal 4 April 2021 jam 9.42 ini ya. Apa sih hubungannya? Mari kita lihat Alkitab kita, boleh lihat di depan. Jadi ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu memahami bahwa Paulus ngomong sama orang di Korintus. Orang Korintus adalah orang Yunani, ya, kebanyakan ya, atau berbagai campuran tapi belajar Helenistik. Helenistik itu adalah suatu budaya, suatu sistem religi Yunani, ya. Mereka menyembah ilah-ilah dan mereka percaya kalau orang sudah mati, ya udah arwahnya udah naik, udah gitu aja. Terus udah nggak tahu gimana gitu. Atau turun ke bawah ya, ke Tartanos, ketemu Hades gitu kan. Lalu nanti nyeberangi sungai. Lalu kalau jahat ketemu Cerebrus ya, anjing berkepala 3 yang makani orang. Ya pikiran mereka gitu aja. Ya mati ya entahlah, itu urusan nanti. Yang menarik Bapak Ibu Saudari, Paulus menggunakan kata nekros. Ya. Mati itu nggak cuma mati tapi apa? T-U-B-U-H. Apa itu? Apa itu? Tubuh. Apa hubungannya? Apa hubungannya ini dengan tubuh? Bapak Ibu Saudari, hanya Kristus yang mengajarkan di dalam kebenaran ini bahwa waktu kita mati nanti,
tubuh kita ikut bangkit. Agama lain nggak ngomongin ini, ajaran lain nggak, ya arwah-arwah aja. Ya, ada kepercayaan gnostik namanya, bahwa tubuh ini jelek banget gitu ya. Lalu yang bertemu Tuhan itu ya cuman roh gitu. Tubuh ya udah membusuk di bawah. Tapi Paulus enggak. Paulus bilang bahwa Ibu Saudari, tubuh ya, mati itu, dan kalau bangkit berarti bangkit sama tubuh. Ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudari bersabar, kita akan lihat lagi pelan-pelan. Ayat 13 saya ulangi, kalau tidak ada kebangkitan orang mati dengan tubuhnya, ya udah paham sekarang ya, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kan Kristus mati juga dengan tubuhnya toh, ya, dicocokin itu, ya, pegang. Masih ingat waktu siapa Maria mengunjungi gua, ya, terus Maria mau pegang Rabi gitu kan, oh jangan pegang aku dulu kan, dia bilang gitu, ya. Sekarang beritakan kepada teman-temanmu gitu, ya. Jadi tubuh, ya, Yesus tuh bangkitnya dengan tubuh. Nah, berikutnya ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 15 harus dibaca pelan-pelan. Lebih daripada itu tuh apa? Ayat 14, sia-sia kalau Kristus nggak bangkit dari kematian, kalau kita tubuhnya nggak bangkit. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia, Allah Bapa, telah membangkitkan Kristus. Kalau padahal itu kalau kamu ya, orang Korintus, kalau kamu mikir ya, kalau tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar orang mati tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Ya, ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Baik Ibu Saudari, kenapa penting tubuh itu harus bangkit juga? Kan kita nih punya tubuh sekarang, ya. Tubuh ini bisa sakit. Tubuh ini bisa sakit karena banyak pikiran ya, nggak cuman kalau ketimpa batako, ya kan? Ketimpa batako brek melentung. Tapi kalau kita orang tua, anaknya nggak pulang-pulang, mikir, ya toh? Kalau kita orang tua, aduh nggak bisa kasih susu ke anak, mikir. Setelah mikir, mumet. Setelah mumet, stres, ya toh? Jangan stroke ya, jangan. Stres aja. Anak orang percaya jangan stroke banget. Atau orang yang ditinggalkan, ya, ditinggalkan orang dikasih mungkin sudah meninggal atau pergi kemana, badannya sehat-sehat saja, tapi semua berubah, semua nggak sama lagi, ya kan? Jiwanya merana, lalu badannya ikut sakit, uang nggak ada gunanya, punya mobil nggak ada gunanya. Kenapa? Karena orang yang saya kasih sudah nggak ada di sini lagi, gitu kan? Dan kita mengalami itu semua di mana? Di sini, di tubuh kita dan di jiwa kita. Jiwa dan tubuh nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudari, melekat sama kita di sini, di dunia ini. Dan Kristus matinya di dalam tubuh. Karena hanya tubuh yang bisa mati. Jiwa nggak bisa mati, stres bisa, tapi kalau mati ya entah kemana, entah ke atas atau ke bawah nanti ya. Tapi hanya kematian di dunia ini hanya bisa lewat tubuh. Pusing sedikit, kita emosi, ya kan? Tidurnya jam 3 pagi, terus bangun pagi ada anak rewel-rewel. Emosi, marah. Ya. Yang punya anak udah ngalamin itu. Kita mengalami itu. Kristus makannya mati dalam tubuh manusia. Dan Dia merasakan sama yang kita rasakan dan lebih lagi. Kristus itu bukan orang, Tuhan, misalnya kita suatu hari orang tua kita misalnya yang kita kasih meninggal, gitu. Terus kita ngomong ada orang datang, yang orang itu belum pernah punya sejarah orang tuanya meninggal, terus bilang kamu yang kuat ya, terus dia marah. Kamu kan belum pernah ngerasain ditinggal orang tua, gitu kan? Kristus, Bapak Ibu Saudari, merasakan itu semua di dalam tubuhnya. Ya.
Di dalam semua dosa dan kekhawatiran, kesedihan kita, dia mengalaminya di Getsemani itu dan di kayu salib. Dia keringatnya apa? Penuh bulir-bulir darah ya, menetes di tanah. Baik, kita lanjutkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saya ingin kita melihat sedikit di Kolose 1 ayat 22. Untuk sedikit membantu kita memahami ini. Kolose 1 ayat 22. Ayat 21-22 ya, biar konteksnya Pak. Kolose 1 ayat 21-22, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga dua-dua sekarang. Bapak Ibu Saudari perhatikan baik-baik ayat 21. Kamu yang dahulu hidup apa? Jauh dan memusuhinya. Oke? Dan pikirannya nyata, perbuatannya jahat. Kita semua itu gitu dulu. Terus diperdamaikan di mana? Ayat 22. Diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi kebencian kita, kemarahan kita, hawa nafsu kita, kesedihan kita, frustrasi kita, stres kita yang bikin stroke itu ditanggung Kristus di kayu salib. Ditanggung itu. Makanya dia netes. Tuhan kok bisa kelenjar keringatnya menetes darah. Tuhan yang Yesus yang 100% Tuhan, 100% manusia. Itu dia ditimpakan itu semua dosanya kita semua yang di sini dan yang akan datang dan yang telah lewat itu dihantamkan kepada Kristus. Diperdamaikan lewat tubuhnya karena Tuhan hanya bisa merasakan itu kalau dia menjadi manusia. Dan kita semua sekarang bergumul di dalam tubuh kita. Kita semua mungkin ada beberapa yang berpikir besok makan apa gitu ya. Kita semua berpikir apa yang harus kulakukan untuk memberi kepada anakku yang kukasihi. Laki-laki kita semua suami-suami. Sejak zaman Adam kita dikutuk untuk apa? Untuk mengais rezeki seumur hidup. Ada saatnya kita nggak kuat lagi. Itu dia tanggung juga Bapak Ibu Saudari di tubuh jasmani Kristus. Kesusahan-kesusahan anak muda. Ya. Apapun yang mereka alami ya. Di balik banyak tantangan, pasangan hidup, gadget, pendidikan ya. Atau sepertinya hidup tidak ada tujuannya. Itu ditanggung juga oleh Yesus di kayu salib oleh tubuh jasmaninya. Dan kita apa? Ayat 22 diperdamaikan. Untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kapan? Sekarang dan besok. Sekarang ya sekarang dikuduskan. Besok kalau udah mati di hadapannya. Ya, begitu. Makanya penting tubuh TUBUH itu penting. Ya. Hanya kekristenan yang mengajarkan itu. Kematian tubuh dan nanti kebangkitan tubuh. Tapi pertanyaannya kenapa Bapak Ibu Saudari? Kita lihat. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tubuh kita ini penuh dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baca Roma pasal 7 ya, nanti baca sendiri di rumah. Paulus itu bilang, siapa yang bisa menyelamatkan saya dari tubuh berdosa ini? Saya melakukan apa yang ku benci. Bapak Ibu Saudari, Paulus itu sudah percaya, sudah menjadi rasul pada waktu menulis Roma pasal 7. Dia itu bergumul, kok aku maunya melakukan yang jahat? Kok aku nggak bisa mengendalikan? Kenapa jatuh terus dalam dosa, dalam hawa nafsu? Saya pikir dulu Roma pasal 7 itu sebelum Paulus nggak percaya. Tapi kalau lihat dalam bahasa aslinya dan melihat konteksnya itu Paulus itu sudah percaya Roma pasal 7 itu. Baca sendiri di rumah. Itu Paulus menderita di dalam tubuhnya.
dalam ketakutannya, kekhawatirannya, depresinya, ya. Atau kita, ya, suami-suami yang punya deadline. Saya kadang kalau Minggu itu tidur, saya masih mikirin nggak bisa tidur. Senin itu saya harus nyelesain tugas banyak banget. Apalagi sepanjang Minggu Paskah ini, banyak yang saya pikirin. Nanti sore kita mau Paskah Nasional, Bapak Ibu Saudari bisa bergabung ya. Nanti akan diberikan linknya untuk bertemu saudara-saudari kita GJKI se-Indonesia. Kadang kita seperti itu. Walaupun Tuhan mengatakan kekhawatiran hari ini, tapi tubuh kita nggak bisa. Jiwa kita mikir. Rasanya nggak kuat lagi. Yesus tahu itu. Dan ditanggung oleh Dia. Karena itulah kebangkitannya. Karena itulah kebangkitannya itu luar biasa. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus kalau tidak ada kebangkitan tubuh. Iya kan? Iya. Nah, ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Di dunia ini kita sudah menderita, memang ada banyak hal yang baik juga ya, jangan salah ya. Ada mujizat, ada berkat, ada pengkudusan seperti itu ya. Tapi sia-sia saja. Buat apa saya menderita di sini kalau nggak ada jaminan yang lebih baik nanti? Bapak Ibu Saudari, orang Kristen itu makannya, Yesus dalam doanya berkata, dari angel di ujung sana sampai Mbak Nana di ujung situ dan semua kita itu, Yesus bilang apa? Kita bukan dari dunia ini. Ya. Kalau kita bukan dari dunia ini, makanya kita juga harus punya apa? Pikiran untuk di sana itu loh. Tempat asal kita. Kalau kita nggak mikir sama sekali di sana, hanya di sini tok, ya. Tapi juga jangan mikir sana tok, nggak mikir sini, ya. Kalau kita hanya mikir di sini tok, nggak mikir di sana, Anda akan kecewa terus, kecewa, nyalain orang lain, nyalain diri sendiri ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari bersabar. Kita lihat sekarang. Ayat 19 saya ulangi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Ini penting. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, ya, dari orang-orang yang telah meninggal, ya. Sulung apa? Dari yang tubuhnya dibangkitkan. Lah Lazarus itu gimana, Bapak Ibu Saudari? Lazarus memang bangkit, tapi kan mati lagi, ya kan? Terus tubuhnya di bawah loh. Iya, dia enggak bangkit bersama tubuhnya, enggak. Yesus itu yang pertama bangkit bersama tubuh dan naik. Ya toh? Bapak Ibu Saudari, kenapa penting Paulus menekankan kebangkitan tubuh Kristus dan kita juga harus dan nanti pasti mengalaminya? Masih ingat tadi ya? Karena di dalam tubuh kita menderita, bergumul, memang ada pemulihan, ada kelegaan, tapi kita akan terus mengalaminya ya. Itu namanya pengkudusan kalau orang Kristen. Kalau orang yang nggak kenal Tuhan itu namanya sengsara. Ya nggak Bapak Ibu Saudari? Kalau kita itu menderita, stres, melawan hawa nafsu, itu kalau orang nggak kenal Yesus itu namanya nggak menikmati hidup kamu, sengsara kamu, itu cari masalah. Kalau kita percaya Yesus itu namanya dikuduskan. Ya, saya harap kita paham. Terus, Bapak Ibu Saudari perhatikan baik-baik. Terus, ketika kita tahu bahwa penderitaan di dalam dunia ini begitu beratnya, Yesus itu mati di kayu salib begitu beratnya, maka kebangkitan nanti menjadi luar biasa. Kok saya bisa ngomong gitu? Saya ulangi, ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini menderita begitu beratnya sekarang, dan Kristus juga ya, mati di kayu salib, disiksa itu, maka kebangkitan kita itu begitu luar biasa. Kok bisa? Mari
Kita buka Roma pasal 8 untuk membantu kita memahami itu. Ingat, Yesus itu jadi yang sulung ya. Roma pasal 8. Ya, ayat 11. Ayat 11 dulu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka membangkitkan apa? Tubuh dagingnya, ya kan? Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh apa? Roh apa? Roh kuda, roh kudus, roh kucing, roh kudus. Bukan roh yang lain-lain ya. Ada roh kudus enggak dalam diri Anda? Amin. Harus percaya. Kalau belum yakin ada, berdoa, bertobat, minta. Ya. Itulah yang membangkitkan kita, Roh Kudus. Supaya apa? Waktu kita masih di dunia ini, ayat 18. Kita sudah pernah bahas ini ya, Bapak Ibu Saudari ya. Baca ini bersama-sama. Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin penderitaan di dalam apa? Dalam tubuh daging kita sekarang ini enggak sebanding dengan kemuliaan. Paulus bilang dibandingkan. Bapak Ibu Saudari, gimana kita tahu ada orang gimana caranya kita tahu bahwa kita semua punya sepatu ya? Gimana caranya tahu kalau sepatu kita itu yang paling bagus dan paling keren? Caranya gimana? Ya? Bandingkan dengan apa? Dengan yang lain, dengan yang KW. Dulu zaman saya SD, SMP ada motor Cina merek Jialing. Ada yang pernah, anak-anak muda tahu nggak itu Jialing? Beberapa dari Anda pasti tahu, Mas Noto pasti tahu motor Jialing. Motor Jialing itu baru tapi kalah sama Pitung. Ya. Motor 70 itu, Honda 70 itu lebih cepat dari Pitung. Orang terus bilang, wah ternyata Honda 70 ini lebih keren daripada Jialing. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hanya bisa melihat kebangkitan itu luar biasa nanti kalau kita sudah mengalami penderitaan dalam tubuh ini. Kalau kita nggak ada penderitaan di dalam tubuh ini sekarang, kebangkitan itu gimana cara bandinginnya? Saya ulangi, kebangkitan itu indah, luar biasa, mulia, tidak ada air mata, tidak ada tangis. Kenapa? Karena hari ini saya menangis. Karena hari ini saya tidak bisa tidur memikirkan Bapak yang orang katakan tentang saya. Karena hari ini saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan untuk memberi makan anak saya. Karena saya nggak tahu apakah penyakit istri saya akan balik. Apakah saya punya pengharapan ketika semua orang memfitnah saya. Karena di tubuh ini kita menderita semua. Karena besok itu kemuliaan luar biasa. Kebangkitan Yesus. Jadi penderitaan sekarang ini itu mengerjakan kemuliaan. Karena saya bisa membandingkan sekarang penderitaan sekarang ini. Penantian saya terhadap keadilan. Kenapa saya terus ditindas? Saya menanti-nanti kebangkitan kemuliaan Yesus Kristus itu. Saya menanti-nanti. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam tubuh kita ini sekarang, penderitaan kita ini, itu adalah pengkudusan, kehormatan salib. Dan kita bisa melihat. Kalau kita nggak mikirin yang mulia itu, ya kita akan cuman mati di sini dalam penderitaan. Dan apa? Mengasihani diri. Kebangkitan tubuh itu begitu mulia. Kenapa? Karena kematian,
Kristus di tubuh itu yang begitu mengerikan bagi kita. Dan kita sekarang yang berbagi dengan penderitaan Yesus dalam mana? Dalam ini, itu juga akan lihat besok luar biasa. Kenapa besok air mata itu tidak ada? Karena kita sekarang meneteskan air mata. Kenapa besok tidak ada duka? Karena mungkin hari ini kita berduka. Kenapa besok ada sukacita? Karena mungkin kita ketawa di luar, di dalam kita menangis di kamar sendirian. Kenapa? Ketika orang yang kita kasih sudah pergi, kita menderita sekarang di sini karena kita tahu kita akan bertemu mereka dalam sukacita. Penderitaan sekarang mengerjakan kemuliaan tubuh yang dibangkitkan. Bapak Ibu Saudari, kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka energi capek kita, stres kita ya hanya mikirin ini. Tapi nggak mikirin bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh kita yang kekal nanti. Kebangkitan. Nah itulah kenapa kebangkitan Kristus itu penting. Maka Paulus berkata, ya sia-sia aja kalau kebangkitan tubuh tidak ada. Kita kembali lagi ke 1 Korintus ayat 42 sekarang. Demikian pula bahwa halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ayat 42. 1 Korintus 15 ayat 42. Dengan demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dengan kekuatan. Bapak Ibu Saudari, kalau dibandingin ya, kebinasaan, kehinaan, kelemahan itu kapan? Sekarang. Tapi besok apa? Ketidakbinasaan, kemuliaan, dan kekuatan. Bapak Ibu Saudari, kalau kita hanya memikirkan yang di sini, nggak beriman tentang Yesus, haleluya, saya tetap pegang dia, maka ya kita cuma mikirin ini apa? Kehinaan, kan? Kita hanya mikirin kelemahan, saya lemah, ya. Kita hanya mikirin apa? Kebinasaan. Saya ketabrak bis, ya udah mati. Kita hanya mikirin itu aja. Kita hanya memikirkan perkara, masalah. Tapi pikirkanlah yang pengharapannya. Ketidakbinasaan, kemuliaan, kekuatan. Ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Tubuh rohani, aneh ya Bapak Ibu Saudari, tubuh dan roh itu kan beda. Tapi Paulus menggabungkannya jadi tubuh rohani. Ya. Jadi satu frasa itu ya. Jadi tubuh yang nggak bisa binasa nanti. Nah kita udah tahu itu gimana. Ya di ayat 50 toh. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51 sampai 52 itu akhir zaman waktu Yesus datang. Ya, kalau kita masih hidup waktu kiamat nanti, kita mengalami 51 sampai 54. Ya, 51 sampai 54 itu apa? Waktu nafiri berbunyi, ya toh, dalam apa? Kedipan mata, tubuh kita berubah. Tapi yang mati dalam Kristus bangkit dulu. Bapak Ibu Saudari, kan kemungkinannya cuma dua toh. Waktu Yesus datang besok entah kapan, kita masih hidup atau kita sudah mati. Kalau kita masih hidup, kita diangkat, diubah, kling, jadi tubuh yang nggak binasa tadi. Udah lupa sama penderitaan itu. Tapi kalau kita sudah mati, kita dibangkitkan dulu. Bruk. Iya, itu tubuhnya bangkit itu. Nah, kita yang masih hidup berubah. Itulah kebangkitan tubuh kita. Suruk. Gitu. Bapak Ibu Saudari, saya ini mungkin cuman saya ya. Kalau Anda nanti keluar dari gereja sekali-kali atau di rumah, daripada Anda sibuk ya, sibuk bertengkar, sibuk mikirin pusing yang lain, coba sekali-kali selain baca firman Tuhan, selain berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, lihat ke langit awan-awan itu. Ya.
Sempat nggak lihat awan sesekali? Sempat? Ya, besok Yesus datangnya di situ. Di awan-awan. Dan disitulah tubuh kemuliaan kita diubahkan. Kalau nggak pernah mikir itu, kita kecewa di sini. Makanya Paulus mengakhiri di ayat 58. Sama toh? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah, jangan, giatlah selalu, sebab kamu tahu. Iya. Ayat 58 ini populer kan, sering dikutip kan. Tetapi kenapa itu ada di situ? Ya dari 15 ayat 1 itu. Itu konteksnya, latar belakangnya. Tentang kebangkitan tubuh. Gak sia-sia Bapak Ibu Saudari. Gak sia-sia semua air mata, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kesedihan, semua penantian, apapun yang Anda nantikan. Tidak sia-sia karena kebangkitan tubuh Kristus. Karena kebangkitan kita juga. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk duduk, merenungkan ini, maka kita tidak dapat menyelami apa arti kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa.